Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birama Saputra. Saya NIM 055 dari Prodi Informatika kelas 4B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas analisa studi kasus penelitian mata kuliah audit sistem yang berjudul Analisa Audit Sistem Informasi Berbasis COVID-5 pada Domain Deliver Service and Support atau biasa disingkat dengan DSS. Studi kasusnya mengenai SIM BL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Untuk abstraknya, jadi isinya adalah teknologi informasi atau TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. TI perlu diatur agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur TI disebut dengan tata kelola TI. Tata kelola TI yang dijalankan dengan baik dapat membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Tata kelola TI itu tersendiri memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Unit Community Development Center atau CDC PT Telkom merupakan salah satu organisasi yang menggunakan implementasi tata kelola TI, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Bina Lingkungan atau SIMBL untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemanfaatan TI. Tata kelola TI dalam aplikasi SIMBL merupakan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya. Karena unit aplikasi SIMBL pada unit CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI tersebut yang telah diterapkan dan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Berikutnya latar belakang. PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau biasa disingkat dengan SIMBL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan atau BL dalam penyaluran dana publik. Namun, Unit Community Development Center atau CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SITI tersebut terhadap progresivitas mencapai tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan serta apa yang ditawarkan pada solusinya. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan audit tata kelola TI pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Yang kedua, bagaimana nilai capability, level, dan rekomendasi berdasarkan hasil audit untuk diberikan kepada pihak unit CDC PT Telkom terkait tata kelola TI pada domain DSS COVID-5 pada SIMBL. Selanjutnya tujuan. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama, mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Tujuan yang kedua, untuk menilai kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom. Metode penyelesaian masalah. Jadi di sini ada beberapa poin untuk metodologi penyelesaian masalahnya. Yang pertama dengan menggunakan studi literatur, yaitu melakukan pencarian referensi serta berbagai sumber lain yang digunakan sebagai penunjang dan acuan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan oleh penulis. Untuk metodologi yang kedua yaitu pembuatan draft pertanyaan, wawancara, dan kuesioner. Melakukan pembuatan poin-poin dari tiap aturan teori COVID-5, khususnya domain DSS yang perlu ditanyakan terhadap responden. Penentuan pertanyaan berdasarkan hasil breakdown pada teori COVID-5. Untuk metodologi penyelesaian masalah yang ketiga yaitu menggunakan pengumpulan data. Di sini dilakukan dengan wawancara menyebar kuesioner. Wawancara yang dilakukan pada senior manajer bina lingkungan atau SM bina lingkungan CDC PT Telkom, manajer sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian atau perandal CDC PT Telkom, officer 1 bagian bina lingkungan, person in charge atau PIC, SIMBL, divisi IT service dan solution atau ITSS. Berikutnya PIC SIMBL, Telkom stigma terkait kondisi dan arahan strategis serta informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya. Kuesioner diberikan kepada staf di bagian perandal unit CDC PT Telkom, unit ITSS, dan Telkom Sigma. Metodologi penyelesaian masalah untuk yang berikutnya yaitu proses analisis hasil, yaitu analisis dilakukan pada kuesioner dan pembobotan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan penelitian akan direkap menggunakan Microsoft Excel serta penyajian diagram. Setelah itu diperoleh capability level dari kondisi existing. Yang berikutnya dilakukan analisis gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. Berikutnya penarikan kesimpulan. Di sini kita akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang didapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Berikutnya kita memasuki ke fase implementasi dan analisis hasil. Yang pertama menggunakan teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini ada 2 poin. Yang pertama adalah kuesioner. Pada tahap ini dilakukannya kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan domain DSS atau Deliver, Service, and Support. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan proses-proses yang ada pada domain DSS. Nah, berikut ini adalah tabel responden dari kuesioner yang telah diberikan kepada pihak-pihak terkait. Implementasi dan analisis hasil untuk poin kedua tadi yaitu wawancara. Pada tahap wawancara ini dilakukan untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat. Untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS atau Deliver, Service, and Support. Berikut ini adalah tabel responden wawancara mengenai implementasi dan analisis hasil. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan audit yang dilakukan pada bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS atau Deliver, Service, and Support, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah yang pertama, pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan digunakan sebagai standar audit yaitu DSS 01, DSS 02 dan seterusnya hingga DSS 06. Kesimpulan dan saran untuk poin yang kedua, dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3 yaitu DSS 04, ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4 yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. Selanjutnya, menurut level kapabilitas masing-masing proses, ditentukan level target masing-masing proses yaitu berupa
satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 06, dan DSS 06 adalah level 5. Untuk DSS 04 adalah level 4. Untuk kesimpulan dan saran poin selanjutnya, yaitu level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SKMCDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekian adalah presentasi yang telah saya lakukan mengenai studi kasus untuk CDC PT Telkom. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.